Sebagai pimpinan Alam Sehat Lestari atau ASRI, saya sudah menjalani banyak interview. Dari sekian banyak pertanyaan, yang paling berkesan untuk saya saat ini adalah ketika seorang bapak penyiar radio bertanya kepada saya, kok bisa ya ASRI yang orangnya kalem-kalem, lembut-lembut, kecil mungkin seperti saya, bisa meyakinkan para penebang pohon atau logger untuk menyerahkan mesin penebang pohonnya atau chainsaw-nya ke ASRI. Sebagai seorang dokter, waktu saya disumpah jabatan profesi saya, ada satu kalimat yang paling utama disebutkan dalam sumpah itu, yaitu do no harm, atau kita tidak boleh mencederai pasien dalam kondisi apapun. Tetapi saya bertanya sendiri sebetulnya, apakah prinsip do no harm ini saya bisa terapkan untuk bumi kita? 16 tahun yang lalu di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung di mana ASRI bekerja, ada lebih dari 1.000 logger yang bekerja di dalam kawasan Taman Nasional. Banyak dari mereka yang menebang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk membayar biaya pengobatan keluarganya. Satu orang logger dapat menebang pohon hingga kira-kira 500 pohon per tahun. Sehingga jika ada 1.000 logger di sebuah kawasan, maka kita berpotensi kehilangan 500.000 pohon per tahun. Bayangkan betapa banyak pohon yang harus hilang ketika masyarakat tidak punya pilihan untuk akses mata pencaharian yang lain. Tetapi ini yang saya sampaikan kepada penyiar radio yang bertanya tadi, bahwa ASRI tidak melihat logger ini sebagai orang jahat, tapi melihat mereka sebagai seorang ayah, seorang kakak laki-laki yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun kadang mereka terjepit ke dalam pilihan antara hutan atau kesehatan. Saya akan bawa Bapak Ibu sedikit membayangkan satu area di Kalimantan, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke sana. Di tempat kami, perjalanan untuk mendapatkan akses kesehatan seringkali tidak mudah, atau bahkan cenderung mahal, atau bahkan dianggap mewah oleh sebagian besar orang. Di site kami, di musim kemarau, masyarakat bisa menempuh paling tidak 1-2 jam untuk ke kecamatan terdekat mendapatkan akses layanan di puskesmas. Tentu saja perjalanannya bukan jalan aspal, tetapi melewati kebun sawit, jalan tanah lempung, berbatu. Bisa dibayangkan kalau itu di musim hujan. Tidak ada lagi yang dinamakan 1-2 jam, bisa 5-6 jam. Dan itu nggak bisa jalur darat, Bapak dan Ibu. Harus lewat jalur air seperti yang ada di gambar. Kita lewat perahu sungai yang kami namakan kelotok gitu, untuk mencapai akses layanan di kecamatan. Jadi dari situ uang yang dibutuhkan pun pasti besar. Untuk solarnya, untuk jasa sewa perahunya, untuk jasa driver kelotoknya, kurang lebih bisa di atas 1 juta. Oleh karena itu, masyarakat pun tidak punya pilihan selain opsi yang dilakukan adalah apalagi kalau bukan menebang pohon untuk mendapatkan uang, untuk uangnya dipakai berobat mendapatkan akses kesehatan. Mengetahui keterkaitan antara manusia, kesehatan, dan juga pelestarian hutan, sehingga ASRI bekerja bersama pemerintah dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah planetary health atau kesehatan planetary. ASRI percaya bahwa manusia tidak akan bisa sehat tanpa alam yang sehat. Dan sebaliknya, alam juga tidak akan bisa sehat tanpa manusia yang sehat. Yang kedua adalah apa yang kami sebut dengan radical listening, yaitu benar-benar ketika kita membicarakan tentang konservasi hutan, maka kita harus mendengarkan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, bukan kami. Sehingga kami menghabiskan ratusan jam bersama masyarakat mencari solusi bersama.
kami bertanya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, bagaimana ya Bapak, Ibu, supaya masyarakatnya lebih sehat, lebih sejahtera, namun hutannya tetap lestari. Dan inilah jawaban dari mereka yang waktu itu kita sudah habiskan waktunya. Pertama adalah kesehatan. Saat ini, Yayasan ASRI memiliki sebuah klinik yang kami namakan Klinik ASRI. Hingga dari tahun 2007 hingga saat ini kami telah melayani lebih dari 40.500 pasien. Dan juga saya ingin bercerita sedikit, ada satu cerita yang ingin saya bagikan ke rekan-rekan di sini. Ada seorang ibu bernama Ibu Syarifah. Waktu itu Bu Syarifah datang ke klinik membawa anaknya yang berusia 4 tahun dalam kondisi demam tinggi. Waktu itu setelah kami periksa, anaknya Bu Syarifah ternyata sakit demam berdarah atau DBD. Waktu itu Bu Syarifah tanya ke saya, karena kebetulan saya yang periksa. Dok, saya nggak punya uang. Saya nggak punya tabungan. Dan saya nggak punya jaminan kesehatan yang aktif. Saya harus ngapain? Dengan kemudahan yang dimiliki oleh Klinik ASRI bisa menerima pembayaran non-cash atau pembayaran dengan menggunakan cara lain. Seperti bibit, dedak, sekam, kotoran hewan, kulit telur, kerajinan tangan, bahkan bekerja. Jadi waktu itu Bu Syarifah membawa bibit, dan bibit itu kami gunakan lagi di area reforestasi di kawasan Taman Nasional. Saat ini kami telah mengumpulkan lebih dari 137.000 bibit dari pasien, dan kami telah lakukan penanaman kembali di area Taman Nasional. Selain itu, bagaimana dok untuk yang dedak, sekam, kulit telur? Nah, seperti yang tadi, ada kulit telur, kotoran ternak, itu kami gunakan untuk pembuatan pupuk organik. Pupuk organik ini kami kebetulan punya lahan yang cukup besar di belakang ini, kami lakukan sebagai demplot gitu ya, untuk demplot pertanian, dan disitulah kami gunakan untuk pembuatan, untuk membantu program pertanian organik. Dan tabungan ini tidak diberikan dalam bentuk uang cash, tidak, tetapi berupa saldo tabungan yang dapat diakses oleh tidak hanya pasien, tapi juga oleh keluarganya. Selain meminta layanan kesehatan yang affordable atau yang terjangkau, masyarakat juga meminta ASRI untuk bisa bersama masyarakat dan bersama pemerintah, kebetulan rekan kami dari Taman Nasional, untuk bisa mereboisasi atau menghijaukan kembali kawasan hutan yang sudah rusak. Nah, hingga saat ini kami bersama masyarakat, bersama Balai Taman Nasional telah menanam lebih dari 550.000 bibit pohon di sekitar 350 hektar kawasan hutan yang terdegradasi. Namun, tentu dalam upaya konservasi kita tidak bisa menutup mata pada mata pencaharian masyarakat. Tidak hanya untuk menanam atau melarang perusakan hutan, tapi tentu yang paling kita butuhkan adalah bagaimana kita peduli dengan akses mereka terhadap pekerjaan yang lain. Dan inilah yang diminta oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat minta pelatihan pertanian organik, dan itu kita lakukan. Dan yang kedua, kami juga meluncurkan sebuah program yang kami namai Chainsaw Buyback. Jadi kami membeli chainsaw atau mesin pemotong pohon dari para logger dan menggantikannya dengan modal usaha. Saya perkenalkan dengan sosok Pak Karim yang 4 tahun yang lalu tertangkap oleh Polhut karena sedang menggesek, kalau di sana bahasanya menggesek pohon. Nah, Polhut dengan kami memang sudah bermitra, jadi langsung Polhut menyampaikan kepada Pak Karim mau ke ASRI apa ke penjara? Enggak, itu. Jadi disampaikan kepada ASRI bahwa oke, ini ada logger yang mau berhenti logging. Dan Pak Karim, seorang ayah, seorang suami, memutuskan pada waktu itu 4 tahun yang lalu untuk beralih mata pencarian menjadi nelayan, sehingga ASRI bantu. Karena kalau kita lihat dari foto ini, kita bisa melihat bahwa Pak Karim yang sudah memotong pohon atau menjadi logger lebih dari 20 tahun lamanya, tapi perekonomiannya tetap sulit. Sehingga inilah
yang ASRI dan Balai Taman Nasional kerjakan, bagaimana kita saling berkolaborasi untuk membantu para logger ini agar mempunyai mata pencaharian yang lain. Sehingga hingga saat ini sudah lebih dari 270 logger yang menyerahkan censonya ke ASRI. Ini adalah kondisi Pak Karim waktu itu, dan saya ingin bawa Bapak dan Ibu ke kondisi Pak Karim saat ini. Perubahan mata pencaharian Pak Karim menjadi nelayan tentu telah membawa banyak perubahan signifikan secara ekonomi untuk Pak Karim dan keluarganya. Inilah yang sebetulnya ASRI harapkan. Jadi dari satu keluarga yang berubah akan membawa perubahan dampak positif bagi satu lingkungan, dan satu lingkungan akan membawa dampak yang lebih besar untuk satu masyarakat bahkan satu negara. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa selama 16 tahun ASRI berkarya, kami telah melihat banyak sekali kemajuan seperti Pak Karim dan Pak Karim lainnya. Rumah tangga yang melakukan illegal logging menurun drastis hampir 90%. Lalu masyarakat menjadi lebih sehat dengan adanya layanan klinik ASRI yang dekat dengan masyarakat. Dan yang ketiga adalah hutan telah menjadi tumbuh kembali. Ini tentu saja tidak lepas dari peranan serta dari berbagai pihak, dari masyarakat tentu saja, dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan juga dari dukungan donor baik itu domestik dan internasional. Lalu kami ingin, melalui sharing ini, kami ingin menekankan pentingnya beberapa hal. Yang pertama, kolaborasi menjadi sangat penting untuk keberhasilan program kita. Yang kedua, kita menyadari pentingnya untuk mendengarkan suara dari masyarakat adat, suara dari masyarakat tingkat tapak atau masyarakat lokal, tetapi tidak hanya mendengarkan suara, tetapi juga berinvestasi terhadap solusi yang ditawarkan oleh masyarakat. Dan itu yang telah ASRI lakukan dan berhasil. Dan yang terakhir, tidak bosan-bosannya kami ingatkan lagi mengenai kesehatan planetari atau planetary health. Seringkali manusia berpikir bahwa kita inilah makhluk paling penting di dunia ini. Tetapi keberadaan manusia sejujurnya tidak lepas dari kelestarian bumi kita. Saving forest, saving lives. Terima kasih. Terima kasih. Bu Febri, kalau tadi saya dengar bahwa orang menebang pohon dan lain-lain untuk pengobatan kesehatan. Nah, yang saya ingin tanya, apakah uang itu dipakai untuk uang transportasi kah kalau layanan kesehatan jauh, atau untuk membayar kesehatan? Kalau untuk membayar kesehatan, apakah masyarakat di Kalimantan tidak menggunakan dana BPJS? Jadi memang ASRI ini kan mulainya di tahun 2007 ya. Pada saat itu penggunaan BPJS tentu belum masif. Yang dibutuhkan oleh masyarakat betul satu biaya pengobatan dan yang kedua transportasinya. Dulu ketika ASRI dimulai dan bahkan sebelum itu ketika kita bertanya kepada masyarakat, memang itu masih jarang sekali provider kesehatan di tempat kami bekerja. Akhirnya masyarakat memang harus keluar dari kabupaten. Waktu itu belum ada ibu rumah sakit, jadi baru ada rumah sakit itu kita 4 tahun lebih lah yang lalu, dan puskesmas juga belum betul-betul efektif, sehingga pada waktu itu masyarakat banyak yang keluar kota untuk mendapatkan untuk mendapatkan pengobatan. Nah, sehingga betul biaya masih menjadi challenge, terutama untuk transportasi dan stay di kota lain untuk mendapatkan pengobatan. Dan yang kedua, BPJS sekarang sudah masif, artinya kebanyakan hampir berapa puluh ya, mayoritas masyarakat mempunyai BPJS, tapi tidak semua juga ditanggung oleh BPJS. Jadi kadangkala kami juga menawarkan servis yang tidak selalu di cover oleh BPJS, misalnya untuk perawatan gigi, kemudian mungkin
hal yang di luar BPJS di kami itu masih bisa di mana masyarakat membayar dengan bibit begitu Ibu. Untuk hal-hal yang di luar BPJS dan kami bekerja sama Ibu dengan BPJS juga. Jadi kalau ada masyarakat yang dia tidak BPJS-nya Klinik Asri tapi beliau ingin berobat ke Klinik Asri sehingga mereka bisa menggunakan pembayaran yang non tunai begitu. Baik. Bagaimana masyarakat di tempat Ibu bisa mengakses ke benih untuk dibuat menjadi bibit? Dan yang kedua Ibu, mungkin Ibu juga bisa menceritakan apakah ada pembedaan atas benih-benih yang ditukarkan ke Ibu? Karena kan kita tahu tidak semua benih bisa kita sell dengan harga yang sama. Masyarakat itu bisa mengumpulkan bibit dari sekitarnya karena memang masyarakat tinggal di sekitar hutan ya. Jadi yang pertama mereka bisa mengambil bibit dari hutan. Yang kedua itu kami juga menerima bibit buah sehingga banyak masyarakat yang membayar dengan bibit buah. Contoh, tapi bibit buahnya memang yang bisa ditanam di hutan. Jadi misal buah durian, buah jengkol itu yang memang masyarakat konsumsi tetapi bisa mudah dibibitkan kembali. Dan ini sangat efektif dalam artian kalau kita tanam bibit, kita menanam bibit kayu keras tetapi juga bibit buah. Nah buah yang didapatkan dari hasil ketika pohon berbuah ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat maupun juga karena kita concern juga pada satwa, ini juga bisa menjadi makanan satwa begitu. Sehingga itu tadi memang kita membuka opsi masyarakat untuk membayar dengan bibit pohon kayu keras dan pohon bibit buah. Nah, kemudian bagaimana biaya pricingnya? Itu memang berbeda-beda. Sehingga kalau masyarakat mengumpulkan bibit kayu keras yang langka, maka itu kami hargai lebih mahal. Tetapi kalau dia mengumpulkan bibit yang lebih umum seperti bibit jengkol, bibit nangka ataupun bibit durian itu kita hargainya lebih murah dan kita punya list harga yang kita tempel di Klinik Asri. Jadi kalau satu orang misalnya ada juga yang misalnya dia tidak mempunyai BPJS ataupun dia bukan BPJS-nya Asri dan ingin berobat di Asri jadi dia harus bayar umum. Misalnya dia bayar 100.000 harusnya. Tetapi untuk satu bibit pohon ubah misalnya kami hargai 20.000 misalnya sehingga dia memberikan 5 bibit pohon.